kenapa bisa berbeda versi Diskrimum ini dengan versi Kapolda Metro Jaya? Refli Harun ini memang luar biasa. Dia rupanya ingin sekali mengadu domba polisi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dilaporkan itu? That's the point ya. Apakah benar memang ada peristiwa yang di mobil Xenia itu? Karena kalau ada peristiwa di mobil Xenia itu, mestinya press conference-nya isinya begitu. Allahu a'lam. Dia rupanya benci sekali dengan Polri dan pemerintah Jokowi. Dan kebencian itu membuat dia kehilangan akal sehat. Atau kebencian itu membuat dia tega menghina intelektualitasnya. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Negara tidak boleh kalah. Berada di atas mobil anggota FPI dengan jarak penembakan yang sangat dekat, kurang lebih 1 meter, ujar jaksa. Gimana caranya ya? Dia ada pedang, lalu kemudian tiba-tiba pistol peringatan, lalu tiba-tiba tembak menembak ya. Coba baca sendirilah berita Detikcom ini ya. Mungkin beritanya tidak lengkap atau bagaimana ya. Bahkan di sepanjang video, Refli mengada-ada dengan menyatakan ada banyak sekali kejanggalan dalam penjelasan polisi. Kesannya sih dia sebenarnya tidak mempelajari apa yang terjadi. Misalnya saja dia tampaknya tidak tahu bahwa tim Laskar FPI sempat menghadang mobil polisi. Dia nggak tahu ada anggota Laskar yang membacokkan pedangnya ke mobil polisi. Dan karena bacokan itulah polisi mengeluarkan tembakan peringatan yang dibalas pula oleh tembakan dari FPI dan baru kemudian terjadi kejar-kejaran mobil. Ya, sobat era sekalian, kalau kata Poltak zaman dulu ini ngawak ya. Nah, jadi memang pertama cerita tentang bacokan, kejar-kejaran dan lain sebagainya itu ya it doesn't make sense juga karena tidak tahu bahwa sempat terjadi penghadangan. Itulah Refli membayangkan bahwa yang terjadi adalah kejar-kejaran dari awal sampai akhir. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangda ya. Monitor. Kenapa abu-abu kok singkirin tuh di belakang aneh? Ane nunggu instruksi ke. Wallah deh ya. Pangda turun instruksi, ane sikat. Wallah benar. Begini, saya membayangkan kemudian mereka pepet-pepetan, lalu kemudian Laskar FPI keluarkan pedang membacok. Saya tidak tahu membacoknya itu dia keluar mobil atau di dalam mobil dan mobil itu saling berimpitan lalu membacok dalam kondisi mobil jalan. Tapi kan bahaya sekali membacok mobil jalan itu, kalau pepet-pepet kan artinya kan ngebut. Karena itu dia bilang tidak masuk akal bahwa Laskar FPI bisa membacokkan pedangnya ke mobil polisi pada saat kedua mobil melaju cepat. Terus dia juga bilang kalau mobil memang berhenti, ya berhenti di mana? Lalu kalau misalnya berhenti di jalan apa? Kalau sudah di jalan tol masa berhenti? Karena tadi katanya kan kejar mengejarnya itu berhenti di jalan tol. Kalau berhenti di jalan tol ya berarti dari awal di jalan tol. Itu kan jalan tol, mau berhenti di mana? Lagi-lagi Refli kacau. Mobil berhenti memang bukan di jalan tol, melainkan di luar jalan tol di Kerawang. Bayangkan, Refli bahkan tidak tahu data sepenting itu. Bahwa mobil FPI dan polisi sempat keluar dari jalan tol, bertempur, dan baru belakangan masuk kembali ke jalan tol. Jadi memang ada persoalan serius dengan Refli. Kebencian membuat dia gelap mata. Dia berusaha mengadu domba dengan cara yang menyesatkan dan bodoh. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Pepet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, nanti ya. Anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Ini yang paling penting adalah tentu kita masih ingat press conference yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, kan? Bahwa press conference yang disampaikan Kapolda Metro Jaya tersebut itu kan mengatakan bahwa
terjadi tembak-menembak dengan 10 laskar FPI, lalu kemudian 6 orang meninggal dan 4 orang melarikan diri, kan begitu. Jadi terjadi tembak-menembak, entah tembak-menembak atau ditembaki juga kita nggak tahu, tapi intinya tembak-menembak lah. Makanya kemudian perbedaan itu sendiri memunculkan tanda tanya tentunya. Kok bisa beda gitu loh laporannya? Begini ceritanya. Pada awalnya, tim polisi memang diganggu oleh 2 mobil Laskar FPI yang isinya 10 orang. 2 mobil itulah yang membuat mobil polisi tertinggal dari rombongan mobil yang membawa Rizik dan akhirnya malah berbelok keluar jalan tol di Karawang. Tapi mobil pertama FPI berisi 4 orang kemudian meninggalkan mobil kedua yang rupanya ditugaskan untuk memang menyerang langsung mobil polisi. Mobil kedua FPI inilah yang berisi 6 anggota Laskar. Tim 6 anggota Laskar ini yang menghadang mobil polisi di Karawang, menyerang dengan pedang dan senjata api, melarikan diri, dan kemudian tembak-tembakan dengan polisi. 2 dari 6 anggota FPI itu yang tewas dalam baku tembak oleh polisi di saat kejar-kejaran dengan menggunakan mobil. 4 sisanya ditembak sampai tewas ketika mereka berhasil dilumpuhkan dan kemudian melawan di rest area KM 50. Kronologi ini sih sudah berulang-ulang disampaikan di berbagai kesempatan. Jadi tidak ada perbedaan antara penjelasan Tubagus dengan Kapolda. Saya menonton videonya dari ujung ke ujung dan ternyata Refdy hanya membual. Tak ada sedikit pun informasi yang disampaikan bisa membuat orang berakal sehat melihat ada perbedaan penjelasan antara 2 petinggi kepolisian itu, Tubagus dan Fadil. Saya mengikuti perkembangan kasusnya, penjelasan berbagai pihak, pemberitaan media, penjelasan Polri, Polda, dan seterusnya. Dan terus terang dari itu semua sih, saya tiba pada keyakinan bahwa penjelasan Polri selama ini bisa dipercaya. Komnas HAM juga menerima penjelasan polisi setelah melakukan penyelidikan independen sendiri. Memang ada kontroversi dan karena itulah 2 polisi yang menewaskan para laskar FPI itu kini diadili. Yang jadi pusat kontroversi adalah apakah polisi menembak laskar FPI dengan cara yang dapat dibenarkan secara hukum. Apa polisi menembak laskar FPI dengan sengaja membunuh atau sebagai bagian dari upaya membela diri? Di situ letak pusat masalah. Bila polisi terbukti menembak karena membela diri, mereka akan bebas. Tapi di videonya, Refly Harun sebenarnya tidak membahas itu. Bahkan Refly tidak menjelaskan tuh secara jelas apa yang dia sebut sebagai perbedaan penjelasan Tubagus dan Kapolda. Sehingga penonton cuma bisa menduga-duga jadinya. Refly memang menyebut soal penjelasan Kapolda di saat konferensi pers di siang hari setelah penembakan 7 Desember 2020 itu. Kapolda ketika itu menyebut ada 10 anggota Laskar FPI yang menghadang polisi. Nah, kemudian menurut Refly, kok Tubagus bilang yang dihadapi polisi cuma 6 orang Laskar FPI? Dalam hal ini, kalau saja Refly mengikuti rangkaian penjelasan yang sudah disampaikan baik Polda maupun Komnas HAM, pertanyaan itu terlalu konyol untuk diajukan.